Berita aktual, 17 September 2025, Yerusalem. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan antara Israel dan kelompok-kelompok militan yang didukung oleh negara-negara tetangga telah memicu gelombang keprihatinan internasional. Serangan udara, rudal, dan balasan militer terus berlangsung, membuat kawasan berada di ambang krisis yang lebih luas. Namun bagi sebagian orang Kristen, peristiwa ini lebih dari sekadar konflik geopolitik. Dalam pandangan eskatologis berdasarkan Alkitab, banyak yang percaya bahwa setiap kali Israel berperang, itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian nubuat yang mengarah pada akhir zaman. Dalam tradisi Kristen yang percaya akan masa tribulasi dan pemerintahan 1000 tahun atau millennial reign, muncul juga peringatan tentang antikristus, figur akhir zaman yang akan datang dengan tipu daya, membuat banyak orang tersesat, bahkan sebagian besar dari bangsa Israel. Ia disebut akan menduduki bait suci yang akan dibangun kembali di Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Allah. Kini, dengan meningkatnya seruan untuk pembangunan kembali bait suci oleh sebagian kelompok religius di Israel, banyak kalangan mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan awan gelap masa kesengsaraan besar mulai mengumpul? Sementara dunia berdebat tentang politik dan strategi militer, banyak orang Kristen justru menajamkan kepekaan rohaninya. Sebab menurut mereka, tanda-tanda itu semakin nyata dan waktu semakin dekat. Bayangkan, suatu malam saat dunia tertidur, langit Yerusalem memerah dan bisikan nubuatan kuno mulai terangkat dari debu tanah perjanjian. Apakah ini waktunya? Apakah kita sedang hidup di hari-hari terakhir dari sebuah rencana agung yang dituliskan ribuan tahun lalu? Jika Anda adalah seorang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, maka Anda tidak bisa mengabaikan satu bangsa ini, Israel. Bukan hanya karena sejarahnya, bukan hanya karena konfliknya, tapi karena di balik semua itu ada rencana besar Tuhan yang sedang bergerak dan Anda punya bagian di dalamnya. Saudara, mengapa Israel penting bagi orang Kristen? Sebagian besar orang Kristen tahu bahwa Alkitab penuh dengan kisah Israel. Tapi tahukah Anda bahwa kisah itu belum selesai? Tuhan tidak pernah mencabut janjinya. Dia adalah Allah perjanjian, dan bangsa Israel adalah bagian penting dari rencana penebusan dunia. Mengapa musuh begitu membenci Israel? Mengapa sepanjang sejarah mereka dikejar, dibenci, dibantai? Karena setan tahu bahwa dari bangsa inilah datang Sang Juru Selamat. Yesus Kristus Mesias datang dari garis keturunan Daud, dan meski iblis berusaha mencegahnya, Yesus tetap lahir. Dia disalibkan, tapi dia bangkit, dan rencana Tuhan terus berjalan. Peperangan yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayangan dari peperangan rohani yang sedang terjadi di balik layar. Dalam Daniel pasal 10, dikisahkan bagaimana malaikat Gabriel tertahan selama 21 hari oleh roh jahat penguasa Persia, hingga malaikat Mikael datang membantu. Kenapa? Karena pesan itu menyangkut masa depan bangsa Israel. Setan tidak ingin Israel mengerti siapa mereka. Ia ingin membungkam nubuatan. Ia ingin menghapus identitas rohani mereka. Karena ia tahu, jika Israel kembali kepada Tuhan, waktunya hampir habis. Saudara, perang akhir zaman, tanda-tanda itu semakin nyata. Setiap kali Israel berperang, dunia gemetar. Dan orang Kristen yang peka tahu ini bukan sekadar konflik politik. Kitab suci menubuatkan bahwa akan datang masa kesengsaraan besar bagi Yakub Israel. Sebuah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yeremia 30 ayat 7 menyebutnya masa kesusahan bagi Yakub. Namun di ayat 8 dan 9, Tuhan berjanji akan mematahkan kuk perbudakan, dan mereka akan mengabdi kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka. Ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang akan memerintah. Antikristus akan datang, dan ia akan menipu banyak orang, termasuk sebagian besar orang Yahudi. Ia akan duduk di bait Allah yang dibangun kembali dan menyatakan diri sebagai Allah. Ini bukan dongeng.
2 Tesalonika 2 ayat 4 berkata bahwa si pendurhaka akan duduk di bait suci dan mengaku dirinya Tuhan. Apakah Anda tahu bahwa saat ini banyak kelompok di Israel sedang mempersiapkan pembangunan bait suci ketiga? Lembaga-lembaga sudah membentuk perlengkapan bait, para imam dilatih, dan lembu merah yang hanya muncul satu kali dalam sejarah sudah lahir. Semua sedang bergerak menuju penggenapan nubuatan. Wahyu 13 ayat 14 dan 15 berkata bahwa binatang itu akan mendirikan patung dan menyuruh dunia menyembahnya. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah masa di mana kebenaran akan dibelokkan. Orang-orang akan percaya pada kebohongan karena mereka menolak kasih akan kebenaran. Tuhan akan mengizinkan penyesatan atas mereka. Bukan karena ia kejam, tapi karena mereka sendiri menolak terang, saudara. Kembali kepada firman dan menyiapkan diri. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 29-31 bahwa segera setelah masa kesusahan besar itu, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang jatuh. Kemudian, Anak Manusia akan muncul di langit, dan seluruh bumi akan melihatnya datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Kita hidup di ambang nubuatan. Apakah Anda telah berpindah dari maut ke dalam hidup? Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup." Jangan biarkan diri Anda tertidur secara rohani. Bangkitlah, berjaga-jagalah. Kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah bagian dari tentara kerajaan Allah. Dan seperti tertulis dalam Roma 11, meski sebagian Israel mengalami pengerasan hati, suatu saat seluruh Israel akan diselamatkan. Tuhan belum selesai dengan Israel, dan Dia belum selesai dengan Anda. Tuhan sedang menyusun kepingan terakhir dari teka-teki kekekalan, dan Anda dipanggil untuk memahami, percaya, dan berjalan dalam kebenaran. Yesus akan datang kembali, bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai raja di atas segala raja, dan setiap mata akan melihatnya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di antara suara-suara yang saling bertabrakan, di balik kecanggihan teknologi, krisis moral, dan konflik yang terus membara, ada satu suara yang tidak pernah padam. Suara Tuhan yang memanggil umatnya untuk berjaga-jaga. Kita bukan lagi berada di awal kisah. Kita sedang berdiri di halaman-halaman terakhir dari naskah agung sejarah manusia. Dan halaman-halaman itu tidak ditulis dengan tinta biasa. Halaman-halaman itu ditulis dengan air mata para nabi, dengan darah para martir, dengan janji-janji kekal dari mulut Sang Mesias sendiri. Lihat, aku datang segera. Itulah gema dari Wahyu 22. Yesus tidak pernah lupa janjinya. Ia tidak pernah lengah. Ia tidak pernah lambat seperti yang dikira oleh banyak orang. Ia hanya sabar karena masih ada yang belum diselamatkan.
Mungkin itu adalah keluargamu. Mungkin itu adalah sahabatmu. Atau mungkin itu adalah kamu. Jika Anda ingin tahu di mana posisi kita dalam kalender surgawi, lihatlah Israel, lihatlah Yerusalem, lihatlah Bait Suci, lihatlah seruan para rabi, lihatlah kebangkitan gerakan mesianik. Dunia mungkin melihat kekacauan politik, tapi orang-orang yang berjaga-jaga melihat nubuatan yang sedang dilukis di langit. Lukas 21 ayat 28 berkata, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita tidak dipanggil untuk takut. Kita dipanggil untuk sadar. Kita tidak dipanggil untuk bersembunyi. Kita dipanggil untuk berdiri teguh dan menyinarkan terang Kristus. Kita hidup di masa yang ditunggu para nabi. Ribuan tahun yang lalu, Yesaya menubuatkan tentang anak yang akan lahir dari seorang perawan. Daniel melihat binatang-binatang besar bangkit dari lautan sejarah. Yehezkiel menyaksikan tulang-tulang kering yang bangkit menjadi tentara besar. Zakaria melihat Yerusalem sebagai cawan yang memabukkan bangsa-bangsa. Dan Yohanes melihat langit terbuka dan anak domba berdiri di Gunung Sion. Mereka semua menantikan hari-hari ini. Mereka semua menubuatkan masa ini. Dan kita adalah generasi yang melihat semuanya itu mulai terjadi. Ini bukan saatnya menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Ini bukan waktunya untuk menyimpan dosa dan hidup dalam kompromi. Ini adalah saat untuk bertanya, apakah saya sungguh mengenal Yesus? Apakah hidup saya mencerminkan kerajaan Allah? Apakah saya berjaga-jaga atau tertidur dalam rutinitas agama? Apakah saya siap jika Tuhan datang malam ini? Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Apakah Anda melakukan kehendaknya, atau Anda hanya menjalani kekristenan sebagai identitas budaya? Saudara, dunia akan gelap, tapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan bersinar. Yesaya 60 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu." Dunia akan semakin gelap, tapi anak-anak terang akan semakin bercahaya. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi oleh Roh Kudus yang dicurahkan atas segala bangsa. Akan datang kelaparan, bukan akan makanan jasmani, tapi akan firman Tuhan. Dan hanya mereka yang punya pelita dan minyak yang akan bisa bertahan dalam malam yang panjang. Saudara, jangan lagi main-main dengan kekekalan. Hidup ini hanya sekali, dan kehidupan ini bukan ujung, tapi hanya pintu. Setelahnya hanya ada dua arah, hidup kekal bersama Tuhan atau keterpisahan kekal darinya. Waktu terus berjalan, jam profetik terus berdetak. Setiap detik adalah satu langkah lebih dekat ke kedatangan Kristus. Jangan tunda pertobatan. Jangan abaikan suara Roh Kudus yang terus berbicara kepada hatimu. Tuhan masih bekerja. Ia sedang mengumpulkan umatnya dari ujung bumi. Ia sedang membangkitkan para penjaga tembok Yerusalem. Ia sedang menghembuskan rohnya atas anak-anak muda dan orang tua. Ia sedang menyiapkan gereja yang tidak bercacat celah gereja mempelai untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Dan jika Anda mendengar suara ini hari ini, itu artinya Anda masih diberi kesempatan untuk menjawab panggilannya. Apakah Anda siap untuk berkata, "Ya Tuhan, pakailah aku dalam rencana akhir-Mu"? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah waktunya. Waktunya membuang topeng agam. Waktunya berhenti hidup dalam kebiasaan rohani yang mati. Waktunya membuka mata dan melihat. Kita sedang hidup dalam nubuatan yang sedang digenapi di depan mata kita. Ini bukan teori konspirasi. Ini bukan berita sensasional. Ini adalah nubuat Tuhan yang hidup. Ini adalah panggilan surgawi yang tidak bisa ditunda lagi. Lihatlah sekelilingmu. Dunia sedang berguncang. Pemerintahan runtuh.
Ekonomi tak menentu, bangsa-bangsa saling mengancam, manusia hidup tanpa arah, haus tapi tidak tahu apa yang mereka cari, dan di tengah semua itu, Tuhan sedang berbicara, tapi hanya mereka yang hatinya terbakar oleh kasih kepada Tuhan yang akan mendengar suaranya. Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Banyak yang mendengar suara dunia, tapi tuli terhadap suara Roh Kudus. Banyak yang sibuk dengan pelayanan, tapi kehilangan hadiratnya. Banyak yang mengejar posisi, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, sampai kapan? Sampai kapan hidup dalam kompromi? Apakah kita akan terus menunda pertobatan sampai pintu tertutup? Apakah kita akan menunggu badai besar menghantam rumah kita sebelum kembali berseru kepada Tuhan? Jangan tunggu besok. Besok belum tentu milikmu. Panggilan Tuhan tidak akan menunggu selamanya. Seperti pada zaman Nuh, mereka makan dan minum, menikah dan dinikahkan, sampai air bah datang dan membinasakan semuanya. Hari itu akan datang juga. Hari ketika Tuhan mengangkat umatnya. Hari ketika dunia dibungkam oleh kedahsyatan langit yang terbelah. Hari ketika penghakiman turun seperti api. Dan pada hari itu, tidak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri. Entah kita masuk dalam kemuliaan bersamanya, atau tertinggal dalam kegelapan tanpa pengharapan. Tolong dengarkan ini. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari hati yang hancur dan terbuka. Hati yang berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau." Hati yang berani meninggalkan dosa dan kembali ke pelukan kasih karunia. Ini saatnya kembali kepada altar, kembali kepada air mata, kembali kepada salib, kembali kepada kasih yang mula-mula Yesus menanti, tapi tidak untuk selamanya. Dia akan datang, dan waktunya sudah sangat dekat. Hari ini, jika suaranya mengetuk pintu hatimu, jangan keras kepala, jangan tunda, jangan abaikan. Tuhan sedang menantimu, dan saat Dia datang kelak, semoga engkau bukan ditemukan tertidur, tapi berjaga-jaga, menyala dengan api yang kudus, dan berseru, "Datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera." Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan
dan meneguhkan setiap langkah kita sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.